Kang Bro, IWB saat ini ada di PRJ Kang Mas. Nah, teman-teman, IWB penasaran apakah di ajang PRJ ini Astra Honda Motor akan meluncurkan generasi terbaru Vario yang sudah pernah kita bahas, yakni Vario 125. Yuk kita bongkar boot Honda, langsung kita lihat detailnya, Cak. Yuk. Nah, Cak, IWB sekarang ini sudah ada di booth Honda di ajang Pekan Raya Jakarta hari pertama. Jadi kalau hari pertama itu adalah hari yang spesial, makanya IWB yang mungkin teman-teman nggak bisa datang ke PRJ, oke. Tapi IWB ingin nge-share ke semuanya dari Sabang sampai Merauke, follower Iwan Banaran, supaya tahu apa sih yang ada di booth Honda saat ini dipamerkan dan apakah ada generasi terbaru Vario yang rumornya sudah berjalan trialnya. Kita akan bahas pelan-pelan, Cak. Nah, Kang Mas, pertama, pada saat kita jalan di booth ini, saya akan menemukan ada sebuah modifikasi ya yang keren banget. Modifikasi listrik, Kang Mas, CUV. Dan modifikasinya ini kalau kita lihat lumayan sangar juga ya. Jadi diceperin, Cak. Ini suspensinya dimasukin banget. Dan untuk bagian body-bodinya ternyata diberikan semacam cat-cat warna emas ya. Lalu di bagian samping sini juga ada kayak, kita lihatnya ada kayak api-api gitu, Cak. Dan ternyata kalau kita perhatikan, ternyata kalau dimodifikasi lumayan oke ya. Jadi ini adalah motor listrik Honda. Dan sebelahnya juga ini Icon E yang juga dimodifikasi. Modifikasinya lumayan unik, ada visor, Cak, di bagian area sini. Lalu di bagian depan sini ada juga pemanis. Seperti kalau kita lihat ya, ini seperti kayak fender ya, tapi dipanjangin gitu. Fendernya kayak ala-ala Vespa gitu, Kang Mas. Lalu di bagian samping sini juga ada sentuhan. Belakang sini pun bel-belnya juga ada behel. Sudah diganti dengan model besi, Cak. Tapi yang paling sangar sih ini, Kang Mas. Lihat nih. Ini sangar sih ini, lihat. Ini kalau kita perhatikan body-bodinya udah bulky banget ya di sini. Gede banget. Nih, lihat. Bodinya udah kayak bebek, Mas. Dan bahan dari material untuk body-bodinya ini kayak aluminium nih kayaknya ya. Tapi juga di bagian area sini ada karbon, Mas. Ini karbon, bagian area sini juga karbon. Lalu di bagian depan sini ada modifikasi kayak winglet ya. Di area sini ada winglet. Jadi intinya adalah di corner ini atau di bagian area sini adalah modifikasi untuk motor listrik, Cak. Dan ya, lebih serahkan sampai semuanya. Apakah sampai suka dengan motor listrik ini? Sampai komen aja, Cak. Nah, kita melipir ke bagian kanannya, Kang Mas. Di sini, nah teman-teman, di samping kita sini, di belakang sini ada motor trail terbaru dari Honda. Ya, sebenarnya nggak baru-baru banget, Cak. Karena kalau kita lihat sih, ini liverinya sih mirip ya. Nggak ada berbeda jauh. Namun ternyata sentuhan dari painting-paintingnya, kita lihat ya, sini ada full merah semuanya, Mas. CRF 150L ini modifikasinya, modifikasi liverinya, Cak, maksudnya di sini ada warna putih dan juga ada warna biru. Dan ini ciri khas banget sih, Cak, kalau kita lihat dari samping-samping sini. Satu hal yang lebih suka dari motor ini adalah bagian joknya, Cak. Joknya ini memang semuanya declare warna merah. Jadi kita merasa seperti kayak versi trail-trail yang CRF 250 yang seriusnya ya, teman-teman semuanya. Jadi ini membuat feel rasa racingnya kuat banget. Sementara bagian area body-bodinya ini declare oleh Honda dengan warna silver. Jadi memang sekilas kita lihat sejauh ini cukup cakep ya, teman-teman semuanya. Nah, kita intip sekarang bagian sampingnya, Cak. Di samping sini ada CB150X ya, yang warna barunya, warna ini adalah warna abu-abu, Cak. Dan abu-abunya ini adalah black matte ya. Black matte lagi, matte maksudnya yang ngedop. Dan di area sini ada warna silver. Lalu ada permainan juga, kalau kita lihat stripping-strippingnya ala-ala Army, Cak. Ini motor enak banget loh, Cak. Beneran, kalau sampean nanya 150cc paling enak motorsport, ini adalah CB150X ya. Jadi suspensinya yang mantep suspensinya. Karena memang stroke-nya panjang, Cak. Jadi kalau sampai menggunakan motor ini nggak usah takut yang namanya gajlukan, lubang jalanan, nggak usah takut. Karena motor ini mampu meredam dengan sangat baik, Cak. Ya kalau untuk engine-nya near square ya, pastinya mirip banget dengan CB150R. Tapi secara feel untuk pengendalian, karena menggunakan suspensi yang sudah SFBP ya,
suspensi upside down, ini sama sih sebenarnya dengan yang CB50R CB50R sekarang ya, tapi bedanya ini struknya panjang, makanya enak banget, Cak. Ini cuman sayang ya, memang sekarang trennya motorsport lagi turun. Jadi sampai sukanya tanpa kopling, Cak, sekarang nih modelnya begitu ya. Jadi ini adalah corner yang sebelah kirinya ya, kiri kita CB50X yang ada di PRJ Honda. Nah, sekarang kita intip yang sebelahnya. Sebelahnya ini adalah kakaknya, Cak. Ini adalah CB500X yang harganya sekarang udah 200 jutaan. Dan teman-teman, kalau kita ngomongin mengenai motor 2 silinder adventure ya, ini motor yang enak banget, asli. Ini motor suspensinya, ayunannya ini spesial. Dari kacamata IWB ya, teman-teman, vibrasi mesinnya tuh halus banget. Jadi soft banget, dan kemudian juga kalau posisi dari pengendaranya juga enak. Dia tuh pas, rasanya pas dari depan, belakang itu pas banget. Jadi teman-teman kalau mungkin sampai punya dana lebih dan sama suka adventure, sama suka touring jarak jauh, ini CB500X ini adalah pilihan yang tepat sekali ya. Apalagi yang baru ini sudah ada clear warna hitam ya, all black. Permainan juga ada stripping di sini, jadi lebih kelihatannya lebih sporty. Dan bagian belakangnya nggak ada perubahan sama sekali. Knalpotnya ada dual silencer modelnya ya. Dan ya sayang mungkin harganya aja sih, Cak, pricingnya yang memang cukup tinggi ya, sekarang ini udah 200 jutaan. Tapi kalau feel untuk berkendara motor ini luar biasa, enak banget ya. Oke, next kita langsung ke sebelahnya. Nah, ini, Cak, ini adalah Translab yang baru, Cak. Samen kalau ngelihat sosoknya pasti sama udah tahu ini motor memang nyaman ya. Jadi level kenyamanannya itu di atas dari yang CB500X. Jadi kalau sama nongkrong di motor ini, kemudian sampean mengendarai pada jarak jauh, sampean pasti merasakan ini motor nggak ada capek-capeknya ya. Apalagi dari sisi stangnya, komposisinya racernya itu tinggi ya, dibuat oleh Honda. Dan teman-teman, di racernya ini juga ada semacam dampernya, jadi ada semacam karet yang akan membantu supaya vibrasi nggak merambat ke tangan. Itu membuat kenyamanannya itu ya jadi maksimal, Cak. Ya, kemudian untuk bagian engine-nya ya, sekali lagi engine-nya juga sama. Rata-rata Honda untuk adventure memang sangat suka dengan engine 2 silinder karena memiliki torsi yang kuat, teman-teman semuanya. Jadi, Cak, ini adalah Translab yang juga dipamerkan oleh Honda di ajang PRJ. Dan untuk lihat peleknya aja udah model jari-jari, Cak. Dan warnanya warna kuning, declare oleh mereka dengan warna kuning. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke sana yuk. Nah, di sini ada Honda Genuine Part. Jadi kalau sampean mau beli part-part Honda oli dan sebagainya, sampean bisa langsung ke sini, Cak. Harusnya sih ada diskon, harusnya. Tapi Bibi nggak tahu sih, Bibi nggak pernah nanya. Nah, ini sekarang kita merambah ke motorsportnya CBR 250 RR. Teman-teman, ini adalah generasi terbaru CBR 250 RR. Sebuah motor yang umurnya nggak juga muda sebenarnya. Tapi karena desainnya yang everlasting, yang enak dilihat, maka ini motor tetap cakep aja. Ngeliatinnya tuh kayak enak dilihat aja. Ya, jadi untuk yang generasi ini, teman-teman, ini sudah memiliki power 41 PS, Cak. Dan juga, nah, pewarnanya, Cak. Pewarnanya sangat cakep ya, WB suka. Bagaimana Honda mengkombinasikan warna black matte semuanya di sini. Lalu di bagian tengah sini diberikan warna merah glossy, jadi red glossy. Dan juga ada pemanis di bagian belakang sini. Nah, warna merah. Jadi memang shape untuk bagian belakangnya ini direvisi oleh Honda. Generasi yang terbaru, teman-teman. Lalu untuk lainnya ya masih sama. Karena secara fitur dan secara elektronik motor ini memang sudah sangat advance. Di eranya bahkan sampai sekarang pun sudah ada riding mode-nya, kemudian juga sudah ada yang namanya throttle by wire ya, tapi jadi dia sudah nggak lagi membutuhkan namanya kabel, Cak. Semuanya kontrol elektronik, bukan gasnya. Ini gila sih ya. Dan sampai sekarang ini adalah motor yang the most powerful bike di 250, dan menurut IWB hingga sekarang gelar tersebut belum juga rontok, Cak. Lihat nih bodi-bodinya ya, kombinasi warnanya, bagaimana untuk bagian sampingnya yang terbaru ini cakep. Mungkin IWB akan review bersama semuanya khusus nanti biar sama tercerahkan generasi terbaru SP Quick Shifter ini, sehingga sama akan nantinya paham ya seperti apa. Dan di samping kita
teman semuanya. Desainnya adalah desain yang 250RR. Ini ada 150R. Desain yang dikatakan sporty parah ya. Tapi sayang sekali kehadiran motor ini datang pas. Nah, ini dia. Pas ketika motorsport marketnya sedang turun habis ya. Tapi kalau sama nanya mengenai desainnya, ini adalah desain yang garang banget di kelasnya. Untuk engine sama Cak, masih 90 cc pastinya di UHC, rear square. Jadi karakter dari engine-nya torsi Cak. Jadi tarikannya pasti enak dibandingkan dengan yang overbore. Tapi memang top speed-nya agak turun pastinya. Ada yang dikorbankan Cak. Nggak mungkin semua bisa diraih ya teman-teman. Jadi untuk generasi terbaru CBR 250, 150R ini ya, sudah di-clear warnanya oleh Honda dengan peleknya warna gold Cak. Ya, cakep sih teman-teman. Dan sasisnya di-clear warna hitam, glossy. Lalu bagian undercoil-nya juga black glossy. Jadi memang ada kombinasi warna black, matte, dan juga black glossy. Oke, next kita melangkah ke sana. Yuk kita jalan lagi. Ini adalah motor yang Sultan Cak, Honda Duck. Desainnya unik sekali, bentuknya kecil ya. Oh, orang regane Kang Mas, tapi jangan salah ini. Ini motor super mahal ya untuk ukuran kita. Honda Duck ini dijual di atas 70 jutaan. Jadi teman-teman kalau memang tertarik ST125 ini, saya bisa kontak langsung ke Honda AHM. Sebab motor ini sudah ada di dealer, pasti udah cukup lama. Dan kalau sama nanya spesifikasi, ya udah jangan nanya Cak. Soalnya ini memang motor untuk kaum hobi Cak. Dimana engine-nya adalah engine ya notabene bebek sebenarnya. Tapi sekali lagi kalau kita ngomong fitur pada motor ini nggak akan pantas. Sebab fiturnya, engine-nya ya biasa aja dengan harga yang ditawarkan. Akan tetapi karena desainnya yang unik, maka Honda Duck ini masih menjadi favorit teman-teman yang mungkin ingin koleksi. Ya, jadi sebelahnya Honda Duck dan sebelah sini sama Cak, Super Cup yang terbaru. Cup terbaru ini di clear warna all black Dove. Ya, gila ya ini motor masih enak dilihat, desainnya keren ya. Jika kita lihat bagian sadel-sadelnya juga warna merah, red gitu. Wah, cakep sih emang Cak ini kalau kita ngomongin cakep ya. Tapi sekali lagi kalau saya menanya mengenai spesifikasi, terus rasa teko Kang Mas. Ya, dengan harga ditawarkan tentu ini memang sebuah motor yang pantasnya sebagai kolektor item ya. Untuk mukanya yang ganden Cak, dasi ganden. Tapi pelek-peleknya bukan jari-jari ya, peleknya spoke wheels. Dan ya ini adalah motor yang seperti BB ada kolektor item sama dengan Duck Cak. Nah ini dia yang terbaru sebelahnya teman-teman, ini adalah Honda CB 450R Neo Cafe Clutch. BB sudah bahas kemarin di Instagram, tapi kita nggak akan deep terlalu dalam di sini karena BB sudah menyiapkan video khusus bersama semuanya. Yang gila nih Cak, motor ini sudah mengadopsi model electronic clutch, di mana sampai nggak perlu lagi menarik kopling untuk memasukkan gigi Cak. Bahkan berhenti pun sama nggak usah narik kopling, tinggal sama naik gas selesai. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, harga 300 jutaan. Nah sekarang kita di sebelahnya. Nah teman-teman semua, sebelahnya ada Honda CB50R yang terbaru. Ini sih nggak ada revisi apapun ya teman-teman, masih sama dengan sebelumnya. Dan jika sama nanya bagaimana kestabilan motor ini, luar biasa. Ya kita sudah ngetes dulu sebelum setelah diluncurkan maksudnya ya, kita udah ngetes, kita sudah touring. Sayang sekali lagi datangnya motor ini ketika market sport sudah sangat turun. Nah pertanyaannya nih kemana nih yang Vario, kok nggak ada Cak IWP? Tenang, kita merembet lagi ke sini. Nah sebelahnya Cak, ini adalah Honda Supra GTR 90 yang ternyata bebek ini masih diproduksi oleh Honda sampai sekarang teman-teman semuanya. Bebek Supra yang terkenal bandel ya, GTR, tapi tetap dipertahankan pula. Namun sebenarnya kalau sama nanya kebandelan sih nggak ngalahin Supra yang 125 sih Cak, itu memang bandel banget. Kalau ini Supra 150 yang EJ sudah di UHC, dan teman-teman ternyata motor ini masih dipajang oleh AHM di PRJ. Jadi seharusnya memang kalau sama pengen beli ya masih ada Cak ya. Oke, sebelahnya Honda Beat Street. Nah ini Cak yang menjadi salah satu motor Matic yang cukup digemari. Lihat ya, sama lihat aja nih. Banyak yang nanya, banyak yang nyamperin. Makanya teman-teman semuanya jangan heran kalau AHM seperti Trawangan IWB sudah menyiapkan generasi terbaru Vario 125 Street. Nah sebutannya sementara begitu nih, Trawangannya Cak.
Apakah namanya nanti street atau enggak, YB nggak tahu. Tapi yang jelas dia modelnya telanjang, stangnya seperti ini ya. Jadi stang telanjang, jadi kalau kita perhatikan bentuk dari stang ini menjadi pertanda bahwa motor ini memiliki segmen yang berbeda. Nggak sama dengan yang Beat biasanya, yang ini. Termasuk juga nanti Vario 125, pastinya ada segmen yang berbeda pula ya. Jadi, apakah Vario 125 nanti ada seperti ini? Kita buktikan nanti, Cak. Semoga terawan IWB akurat. Ya, biasanya kalau sudah menerawang dengan IMO 8 lumpuh serat jiwa, pedang setan materi sih harusnya akurat ya. Jadi itu Kang Mas ya. Dan di sebelah sana juga ada Honda Beat, Cak, yang memang dirubung sekarang ini adalah motor Matic, rata-rata Matic, dan Matic. Ini ada Vario, ini Honda Beat yang warnanya warna yang biru, dan sebelah sana ada Vario 125. Jadi teman-teman, kita jadi bertanya-tanya nih, apakah Astra Honda Motor akan meluncurkan Vario 125 hari ini? Mengingat, lihat tuh, banyak sekali yang nonton, yang nanya-nanyain Vario 125, jajan-jajalin. Jadi kita akan merebet dulu ke sana ya. Yuk. Nah, di samping IWB, Cak, ini ada Stylo yang sedang booming. Jadi teman-teman semua jangan salah, Stylo sekarang lagi booming. Di mana-mana kita lihat kemarin ya, di Jawa Timur tuh gila, Stylo laris banget ya. Informasinya memang ya, tentu saja segmennya berbeda, jangan dianggap selaris Beat ataupun Vario 125. Tapi untuk ukuran 160 cc ini memang saat ini laris banget ya. Lihat aja nih, sudah dirubung banyak orang ya di sini. Jadi memang laku kayaknya ya. Oke, kita di samping sini Kang Mas, ini ada Honda Scoopy yang generasi terbaru, di mana AHM melakukan revisi desainnya yang dikatakan lebih advance, lebih lebih modern katanya ya. Dan juga bagian lampunya, memang sih lampunya keren ya, ini sangat suka. Ada improvisasi, di mana lampunya sudah menganut model ala-ala 3D, akan tetapi memang bagian area sini ada kontroversi, Cak. Ada yang mengatakan teman-teman lebih suka yang model cover stangnya telanjang karena konsepnya retro. Tapi juga ada yang mengatakan, suka kayak gini, lebih rapi. Tapi sekali lagi IWB serahkan sama semuanya, Cak, untuk memutuskan apakah memang generasi ini lebih cakep dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang pasti ini adalah Scoopy yang terbaru. Dan teman-teman, di samping kita juga ada versi modifikasi. Scoopy versi modifikasi yang unyuk-unyuk. Dan di samping kiri kita ini ada Honda Genio, teman-teman semuanya ya. Oke, jadi sejauh kita memandang, sejauh kita melihat, ternyata setelah kita ngubek-ngubek dari ujung ke ujung, dari sana sampai ke sini, kita tidak menemukan adanya indikasi Vario yang terbaru di sini, Cak. Jadi masih belum ada indikasi. Bahkan ketika IWB nanya-nanya ke salesnya, emang ada Mas katanya yang Vario 125, emang ada katanya demikian. Soalnya mereka nggak tahu katanya. Ya memang kalau kita ngelihat dari trial, juga dari indikasi terawan IWB, jika nggak salah, seharusnya memang nggak diseluncurkan di PRJ. Jadi jika dari analisa kita pribadi, seharusnya motor Vario terbaru itu akan diluncurkan pada semester 2. Artinya semester 2 itu ya dari bulan Juli hingga Desember. Kira-kira bulan apa? Kalau dari analisa pribadi bisa saja nanti di bulan Oktober ataupun November, tapi semuanya memang terserah dari AHM. Yang mana nantinya mereka akan memutuskan apakah memang idealnya di akhir tahun atau mungkin digeser tahun depan. Tapi mohon maaf nih, Cak, kalau kita ngubek-ngubek secara langsung ya, secara dalam, kayaknya sih di bulan-bulan tersebut, Cak ya. Oke teman-teman semuanya, jadi itu, Cak, sekilas grebek boot Astra Honda Motor yang di ajang PRJ. Jadi sampean jadi tercerahkan ya sedikit mengenai apa yang ada di dalam boot ini. Jadi sampean nggak usah datang lagi, nggak apa-apa. Tapi yang pasti memang megah banget, Cak, gede banget ini bootnya. Nah, itu intinya adalah di depan kita ini sekarang ada street, dan Vario 125 diduga akan ada versi street, akan tetapi nggak sekarang. Jadi sampai pantau saja seperti apa terawan IWB. Yang pasti IWB akan tetap menerangkan semuanya, memberikan informasi yang jos dan dos semuanya, bisa tercerahkan. Nah sekarang pertanyaan IWB, teman komen di bawah. Kira-kira sampean seperti apa sih keinginan sampean? Ya maksud IWB itu seperti apa? Desain yang sampean inginkan, sosok yang kita harapkan Vario 125 akan semakin jos. Teman komen di bawah. Kira-kira seperti apa desainnya dan seperti apa pula harapan yang kurang dari Vario sekarang ini, sampean komen di bawah supaya dibaca Astra Honda Motor. Dan jika langsung suka video semua, like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekandes.